Selamat datang di Akuarium Nusantara. Sekarang saya berada di rumahnya Om Teguh, salah satu reefers di Jakarta. Penasaran kan akuariumnya seperti apa? Jangan lupa sebelum ke segmen selanjutnya, di like dan subscribe Akuarium Nusantara. Ya, kita lagi di rumahnya Om Teguh dan sekarang kita lihat yuk akuariumnya seperti apa. Halo Om Teguh, selamat siang. Saya Oci dari Akuarium Nusantara. Lihat-lihat ya tanknya, boleh? Oke, ayo guys kita masuk ya. Tada, wah, ini dia akuariumnya Om Teguh ya. Ya, di sini pas saya masuk ke dalam rumah Om Teguh, kita langsung disuguhkan dua pemandangan yang indah banget. Di sini ada dua akuarium. Nah, kasih tahu dong Om Teguh nih, ini akuariumnya mentengnya ukuran berapa yang satu ini? Yang satu ini ukuran 100 kali 50 kali tinggi 35 ya, 35 cm. Oh gitu. Kalau yang ini? Satu lagi 100 kali 70 kali 50 cm. Oh, nah itu dia guys akuariumnya. Kayaknya dia tadinya mungkin satu terus nambah lagi gitu, bener nggak Om Teguh? Selalu sih. Selalu sih. Tank pertamanya yang mana nih? Ini lebih dulu. Oh yang ini ya, tank pertamanya. Iya, ini lebih ya, dulu. kita kupas langsung ke tank pertama nih Om Teguh nih. Om Teguh kasih tahu nih dong ke para reefers di Indonesia. Ini bermain tank ini sejak kapan ya Om Teguh? Saya masuk ke hobi ini mungkin belum lama ya hitungannya. Saya masih junior juga ya. Baru 2 tahun lah saya main nge-reef ini. 2 tahun. Terus emang dari awal nih saya lihat di sini kan cenderung banyak SPS-nya nih. Emang dari awal udah suka SPS atau sebelumnya pernah LPS terus nyoba ke SPS atau kayak gimana nih? Sebelumnya di awal pasti pertama dateng saya biasa lah, mungkin banyak orang juga yang datangnya awal ke Sumenep ya. Ya. Kalau Sumenep kan yang banyak kita lihat tuh pasti kan LPS ya, yang lambai-lambai lah, yang berdaging lah. Sehingga ya awal mula saya nge-reef ya pasti isinya LPS. Waktu itu saya belum begitu kenal SPS lah. Tapi kemudian saya main SPS ini pada saat utamanya awal-awal kita lockdown ya. Jadi mungkin karena saya kelewat nganggur, nggak ada kerjaan, terus bisa aja nih terus karena semuanya lockdown ya akhirnya saya coba setup tank SPS. LPS-nya kemana Om jadinya? Wah, kalau LPS itu udah sebagian dihibahin, sebagian wah nyesel banget ya pas lagi hibah-hibahnya kita nggak ke sini. Bener-bener. Oh gitu. Terus kemarin pas lockdown gitu kan, itu baru saya mulai pelajari dari awal gimana kita harus setup SPS tank, parameter seperti apa yang dibutuhkan agar SPS tank itu bisa hidup ya dan maksimal ya warnanya. Baru dari situ saya start tank ini. SPS ya. Ya kan dengar-dengar juga SPS tuh lumayan sulit ya. Betul. Untuk perawatannya. Nah terus kalau misalnya kan tadinya LPS ke SPS gitu kan, itu gimana? Bedanya jauh nggak sih perawatan dari SPS ke LPS-nya? Mungkin kalau SPS itu dengan LPS itu SPS itu agak lebih rewel di urusan perubahan parameter ya, kayak misalnya yang utamanya yang harus dijaga itu KH, Pak Big Three lah, tapi utamanya tuh kalau saya baca dan dari masukan-masukan dari senior bahwa KH swing itu salah satu penyebab terbesarnya SPS itu mati.
Jadi perbedaan antara SPS dengan LPS ya utamanya ya SPS kita harus lebih rajin ya ngurusin ngecek Big Three, terutamanya KH lah, terutama KH, CA, agar ya kita bisa pastikan bahwa parameternya ini masih selalu terjaga. Itu untuk dari ya seimbang seperti itu. Balance gitu. Nah itu dia perbedaannya. Tapi menurut Om sendiri setuju nggak sih kalau melihara SPS tuh lebih ya lumayan rumit lah dibandingkan LPS gitu? Di awal pasti lebih ribet. Iya. Lebih ribet karena kita harus dalam proses untuk kita menyeimbangkan Big Three terutama KH itu kan selalu kalau yang saya lakukan adalah saya bandingkan, jadi saya hampir mungkin di tiga hari atau seminggu pertama misalnya SPS masuk tank setelah selesai cycling segala macam. Oh cycling tetap dulu ya? Selalu. Oh, cycling itu bagi saya itu wajib lah untuk kita bisa dapetin kondisi tank yang memang sudah layak untuk dihuni oleh biota, ya baiknya memang kita cycling. Walaupun dia berpindah, jadi tadinya kan LPS, terus mau ganti biota lain, itu tetap harus proses cycling dulu? Enggak. Kalau dulu waktu tank LPS saya, tanknya pun sudah saya singkirkan. Jadi SPS tank ya saya bikin lagi tank bener-bener. Oh, jadi semuanya yang LPS itu udah semuanya disingkir semua, ini baru lagi gitu. Karena ya LPS tanknya saya singkirkan, saya bikin lagi dari awal karena waktu itu saya pengen punya tank yang konsepnya lagun seperti ini, ya akhirnya saya bikin aja lah sekalian buat SPS. Seperti itu. Nah ini dia ya SPS-nya Om Teguh, dan kelihatan kan bener-bener terawat banget gitu, dan mereka tuh kayak nyaman banget tinggal di sini. Penasaran kan dosingnya apa ya Om, kasih tahu dong nih ya ke Pak Rivers. Ini dosing SPS-nya apa aja pakainya? Dosing untuk kebutuhan Big Three-nya saya kan lihat itu apa itu? Oh kalau ini lebih ke trace element ya. Ini saya kebetulan pakai dua tank ini, saya pakai full sistemnya Zeofit ya. Jadi dari mulai starting cycling itu saya pakai produk-produknya itu dan mengikuti saran dari brand tersebut. Utamanya itu dari mulai bakteri, ada bakteri, ada makanan koral, sampai ke nutrisi koralnya pun, sampai ke trace elemen dan amino. Jadi semua saya pakai, termasuk aditif pendukung kayak misalnya untuk membantu menjernihkan air. Misalnya setelah kita cycling itu biasanya saya selalu pakai. Karena kan sorry bukan setelah cycling, setelah biasanya setiap minggu tuh saya WC water change. Selesai water change biasanya saya selalu kasih ini untuk membantu menjernihkan dan ya. Berarti pakai dosing ini apa nih, semuanya suplemen ini dari awal mula pakai tank pakai ini atau pernah pakai produk SPS sebelumnya? tank pakai ini saya. Dari start awal SPS tank di sini. Kebetulan nggak ada yang waktu itu nggak ada yang jual di sini. Saya juga jarang ngeliat ini tuh di toko-toko ikan. Jadi waktu itu saya belanjanya ya belanja online dari Singapura. Dan mungkin ada beberapa item juga yang saya pengen pakai dan nggak ada di Asia, nggak ada di Singapura, ya saya belanjanya ke Jerman. Tapi karena tipikal ya online, karena modelnya saya orangnya rada penasaran ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kayaknya loh kok item ini nggak ada, jadi saya
kayak penasaran sendiri, udah deh sekalian deh gue mau beli. Jadi saya bisa tahu satu whole system itu emang bener-bener berhasil atau bermanfaat atau enggak gitu. Karena kalau kita pakai produk, pakai sistem yang mungkin ada belang-belangnya kan, kita nggak bisa kasih summary yang oke juga bahwa bener-bener produk ini bagus atau enggak gitu. Untuk memastikan produk ini bagus atau enggak itu biasanya berapa lama nih bisa lihat apa? Kadang-kadang kan ada nih namanya kita ya orang manusiawi lah gitu kan. Sehari 2 hari nggak kelihatan bagus, kita ganti lagi produk lain. Ini itu gimana itu? Sebenarnya sih, sebenarnya bagi saya utamanya dalam nge-review itu kesabaran ya. Baik itu sabar dari mulai cycling, jadi nggak ada istilah. Jadi menurut saya hobi ini nggak bisa dibeli atau nggak bisa dibayar pakai duit sebanyak, maksudnya duit banyak kayak misalnya nih. Hobi itu tidak ternilai lah harganya kayak ya. Misalnya saya punya budget 200 juta lah untuk bikin satu tank, dan saya ngomong ke toko yang tempat saya bikin tank bahwa gue punya duit 200 juta, gue pengen bikin tank yang bagus dalam 2 minggu, itu impossible. Even ya ada salah satu brand yang klaim dia adalah kalau lu masukin bakteri ini, lu bisa masukin ikan langsung dalam kurun sekian jam. Ikannya mungkin hidup. Terus begitu kita lihat, oh ikannya ternyata hidup, besok kita masukin koral. Tapi proses fase lumut itu kan akan selalu ada, sehingga masukin koral ya kena diatom juga, kena lumut juga, pada akhirnya juga beberapa minggu kemudian dia nanya balik, loh kok ini kok banyak lumut ya punya ya. Padahal fase-fase itu akan selalu ada, jadi lebih baik kita sabar menunggu proses cycling itu sampai memang tank itu layak dihuni oleh biota. Jadi sabar dulu ya, pokoknya proses cycling itu wajib sabar gitu kan. Yang kedua, setiap, kalau tadi Mbak nanya berapa lama produk kita bisa tahu efeknya atau enggak. Pertama, kita harus tahu apakah tank kita udah siap dulu atau belum. Pertama tuh harus tahu dulu tanknya ini udah siap atau belum. Karena kalau saya bicara produk ini akan optimal dengan catatan, dengan syarat parameternya terpenuhi, parameter yang dia minta tuh terpenuhi. Kalau produk ini yang dia minta adalah parameternya itu ultra low nutrient system, itu nitrat, fosfat itu rata-rata tuh hampir mendekati 0. Biasanya 0, saya pengennya malah nggak 0, tapi biasanya kalau kita running ini dengan saya berharapnya saya naruh ikan sebanyak ini dengan harapan ada nutrien, tapi mostly nitrat fosfat tuh 0. Kalau saya lagi hoki ya tahu-tahu ada fosfatnya 0,03. Terus tahu-tahu dalam seminggu lagi ya udah mulai menghilang lagi, menurun lagi. Tapi intinya ultra low ini, ikan ini saya taruh banyak dengan harapan muncul nutrien, karena persyaratan produk ini memang harus, maksudnya kalau dipakai optimal harus dengan kondisi parameter yang nutrien sangat rendah. Seperti itu. Kalau enggak ya nggak optimal juga ya, maksudnya sehingga ya seperti itu saya bilang, Mbak pakai produk, kita pakai produk tertentu, kita juga harus memenuhi kriteria yang diminta. Karena produk ini kan dibuat kan mereka juga dengan kondisi dan parameter tertentu. Kalau kita pakai dengan saya fosfat saya 1 atau 0,1 terus nutrien saya 50 misalnya, terus saya tuang ini terus nggak kelihatan bagus, cuman mahalnya doang nih, padahal parameternya nggak memenuhi syarat, ya akhirnya nggak bisa juga kita bandingkan. Itulah pertama, kalau ngomongin produk berapa lama akan terbukti proven atau enggaknya, tank kitanya seperti apa dulu. Harus lihat dulu. Yang kedua, selain produk, kita pakai misalnya
jenis-jenis media atau filtrasi untuk ngurang-ngurangin nutrien misalnya. Misalnya kita pakai biopellet. Oh, kata orang tuh biopellet merek A bagus. Setelah dipakai 2 hari dia komen misalnya, loh kok nggak ada hasilnya ya? Karena semua proses itu butuh waktu. Jadi terus begitu 2 hari dia nggak berhasil, dia tambahin lagi dosing karbon. Bertumpuk-tumpuk lah tuh ya. Sehingga akhirnya bertumpuk-tumpuk. Padahal mungkin catatan pertamanya adalah biopelletnya dipakai bener nggak? Iya. Yang kedua, ya sabar dulu. Iya. Begitu setelah mungkin 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan nggak ada efeknya, ya baru direview. Oh, ternyata biopelletnya mungkin nggak cocok nih, saya harus pakai yang lain. Nah, nge-ref ini nggak bisa ditarik kesimpulan berhasil atau enggaknya satu produk atau barang itu dalam hitungan hari, even minggu. Iya. Kalau kondisinya sudah terpenuhi, parameter terpenuhi, kita masukin ini, efeknya sejauh ini yang saya pakai cukup kelihatan. Akhirnya artinya warnanya juga lebih cerah, koralnya juga, ikan-ikannya juga lebih sehat. Karena kalau di sistem ini filtrasi saya nggak ini ya, nggak banyak ya. Jadi cuma pakai skimmer dan di belakangnya saya pakai zeolite. Jadi zeolite itu adalah batu filtrasi yang fungsi sebenarnya adalah menyerap amonium, yang saya tahu, yang saya baca. Jadi sebelum amonium itu menjadi nutrien, sebelum jadi nitrit, nitrat, fosfat, dia diserap dulu oleh zeolite. Karena itu bagi saya zeolite itu faktor utamanya di ultra low nutrient system ini. Kalau saya nge-ref itu jadi untuk mencapai satu tujuan yang sama, caranya tuh beda-beda, Mbak. Saya mungkin senior yang lain luar lain sama kayak, jadi saya pakai zeolite. Ada senior lain dia pakai, oke lah, saya tetap pakai refugium, tetap pakai biopellet dan segala macam, dan semuanya itu tercapai. Jadi intinya ada jalannya, ada caranya masing-masing. Tapi kan bagi saya nge-ref itu tetap ada realnya. Artinya misalnya nih zeolite saya campur biopellet, itu nggak bagus juga katanya. Realnya udah beda. Nah, artinya mungkin ya, kalau dalam kita memilih sesuatu produk, kita tahu dulu ini bisa disandingkan dengan apa, efeknya apa, sehingga nggak ada tuh istilahnya tuh campur-campur ya. Kayak saya bilang tadi, hari ini pakai biopellet, 2 hari kemudian misalnya dia pakai dosing bakteri masih nggak masuk juga, 2 hari lagi dia masukin lagi rumah bakteri juga, terus dalam seminggu dia coba simpulkan itu, buktinya saya nggak ada apa, nggak mengurangi apa-apa ya. Belum artinya seperti itu sih, Mbak. Belum adaptasi, belum ini semuanya ya. Betul, artinya refer ini butuh kesabaran. Even kadang sabar aja nggak cukup, Mbak. Sabar aja nggak cukup loh, terus apa lagi? Sabar aja harus ya. Apalagi nih, Om? Wawasan ya? Kalau untuk SPS, karena saya biasakan untuk sering-sering memantau kondisi SPS saya, karena misal warnanya nih tahu-tahu lebih gelap. Nah, biasanya ada terjadi perubahan tuh. Kayak misalnya, kok ternyata fosfatnya naik, makanya kok warnanya kok sekarang kok agak lebih gelap ya. Nah, dari situ kita membiasakan mata kita terhadap kondisi tank kita. Jadi kalau terjadi perubahan, kita tuh langsung peka gitu. Ada apaan ya? Kok ini tahu-tahu begini ya? Iya, betul. Jadi itu juga sih. Jangan cuek-cuek banget, harus diperhatiin juga tanknya ya. Jadi tetap nggak bisa juga begitu udah running terus
saya diemin, even saya mungkin pakai alat-alat. Iya, pikir udahlah aman, udah semuanya. Saya pakai alat-alat, udah ke set up, saya gitu tinggal, kan. nggak perlu saya apa-apain. Ya agak susah juga ya menurut Betul. saya. Ya. Mungkin saya belum cukup expert untuk itu, tapi saya nggak tahu kalau river yang senior mungkin udah sampai levelnya. Seperti itu. Nah, kan pemirsa, itu udah masukan dari Om Teguh juga ya, harus sabar dan juga harus sering-sering perhatiin tanknya. Jadi setiap ada perubahan sedikit kita udah peka nih gitu kan. Nah, tuh penasaran kan equipmentnya ini yang punya Om Teguh apa aja dan sistem zeolitnya itu ditaruh di mana? Yuk kita lihat ya equipmentnya ya Om Teguh.